Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi ini kita telah sempat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kita perbanyak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mendapatkan siraman rohani dari Al-Ustadz kita, yaitu Bapak Abdurrahman Rahim. Mari nantinya kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pegang pakai kita dan sebagai iktibar bagi kita semua. Kepada Al-Ustadz kita, Bapak Abdurrahman Rahim, kami persilakan dengan hormat. Silakan, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang insyaallah rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberikan kesempatan, kenikmatan untuk kita bisa bertemu, dan juga yang utamanya adalah kita bisa melaksanakan ibadah yang paling sulit dilaksanakan mungkin dari sebagian kaum muslimin kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan ini Masya Allah Bapak Ibu, salah satu ibadah yang ditandain oleh Rasulullah SAW, di antara yang membedakan seorang muslim itu tergolong kepada orang munafik atau tidak, salah satunya adalah di sholat subuh. Subhanallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mohon izin Bapak Ibu, ya, sepertinya kita baru pertama kali bertemu, pertama kali dikenalkan dalam kesempatan majelis yang mulia ini. Kami dari pesantren Udwatuna namanya Bapak Ibu, di Padang Lebar. Saya pribadi Abdurrahman Rahim, biasa dipanggil Abdurrahman. Ini kita insya Allah pada subuh ini ada satu pembahasan yang temanya cukup berat, ya, mungkin bisa kita katakan judulnya seni memaknai kegagalan. Nah, ini Masya Allah. Namun kita buka terlebih dahulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Seperti yang di muqaddimah tadi kita sudah sampaikan,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dibuka dengan kata alladzina, disebutkan 835 kali dalam Al-Quran, menunjuk kepada objek tanpa batas, Bapak Ibu. Besarkah, kecilkah, tuakah, mudakah, sepanjang punya iman. Panggilannya menggunakan kata ayyuha. Ayyunya itu kalau dalam bahasa Arab sifatnya munada, haknya tanbih, sebagai pengingat, penguat. Disebutkan 153 kali dalam Al-Quran. Di sini Allah memberikan pesan, memberikan kesan kepada kita bahwa orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, aku ingatkan kalian tanpa kecuali. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana caranya ya Allah? Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Masya Allah, dahsyat pesannya. Maka rumus tafsir mengatakan, Bapak Ibu, jika ada informasi di dalam Al-Quran, baik itu berupa perintah ataupun larangan atau sekedar informasi saja, tapi dibuka dengan kalimat iman, maka informasi tersebut menandakan kualitas tingkat keimanan seorang hamba. Alhamdulillah, pagi ini kita sama-sama melaksanakan ibadah subuh berjamaah yang mungkin sulit orang laksanakan. Sebagian muslim mungkin berat melaksanakan. Tapi bahagianya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah, kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipanggil orang-orang yang beriman. Semoga subuh ini menjadi subuh terbaik kita, menjadi subuh tercerah kita, subuh paling sejuk dan subuh terindah di antara subuh-subuh yang pernah kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan utama kita, yaitu bagaimana cara Islam memandang yang namanya istilah kegagalan. Bapak Ibu, mungkin ketika kita dilahirkan, ada di antara fase episode kehidupan kita itu saat kita belum memiliki apapun, walaupun orang tua kita sudah memiliki harta. Dititipkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kedua orang tua, diberikan kita kehidupan, kesempatan. Tatkala kita sudah mulai bisa berjalan, sudah bisa untuk berdiri, berjalan beberapa saat, lalu jatuh rebah. Kemudian ketika beranjak sudah balita, berjalan lagi, mulai latihan lagi, dia kembali berdiri, jalan, lalu rebah. Maka di fase kehidupan kita ada namanya kegagalan. Barangkali ketika kita sekolah, kita dititipkan oleh kedua orang tua kita untuk menempuh pendidikan. Lalu ada fase kehidupan di mana kita mengejar nilai misalnya, lalu tidak tercapai, disebutnya gagal. Kemudian di fase dewasa kita mencari pekerjaan, banting tulang, melamar ke sini, melamar ke sana. Ternyata tidak dapat sesuai yang diinginkan, maka disebut gagal. Banyak sekali peristiwa di kehidupan kita yang kita memvonis diri kita kadang-kadang itu gagal. Saya udah di titik, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah cukup, udah gagal, udah pasrah ya Allah. Bapak Ibu, di antara dasar berketuhanan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala melekatkan ada dua sifat
pada zatnya yang sempurna, yang kadang kita lupa dengan sifat itu. Maka yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala melekatkan dua sifat utamanya, yaitu Rahman dan Rahim, sebagai makna kasih dan makna sayang. Allah punya sifat Rahman, disebutkan di Quran, bisa kita cek Quran surah ke-55 dengan namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah memiliki sifat maha kasih kepada seluruh hamba tanpa batas. Rahman, Bapak Ibu, kalau kita cek di bahasa Arab itu bentuknya superlatif atau mubalaghah. Bentuknya lebih luas dari akar katanya rahimah. Artinya kasih. Rahimah kasih ditambahkan alif dan nun, Rahman memiliki bentuk lebih luas. Kasihnya lebih komprehensif, maknanya tanpa batas. Maka Allah punya sifat Rahman menandakan bahwa kasih Allah tanpa batas. Di dunia Allah memberikan sifat kasih tak pandang siapapun. Mau dia makhluk manusia, mau dia hewan, mau dia tumbuhan, semua mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, digandengkan dengan sifat Allah namanya Rahim. Allah punya sifat Rahim, maha penyayang. Maka selain dia Rahman tadi di dunia, Rahim ini di akhirat. Sehingga kasih sayang Allah yang tadi hanya sekedar di dunia, bagi hamba-hamba yang beriman, bagi hamba Allah yang menuhankan Allah, maka kasih sayang Allah sampai ke akhirat tanpa batas. Dan ini, Bapak Ibu, kasih sayang Allah ini sampai-sampai manusia itu merasa ridho, cukup. Padahal kalau kita lihat fitrah manusia tentang nikmat ini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, sampai-sampai di akhir itu udah hamba merasa cukup. Padahal kalau kita bandingkan dengan fitrah manusia, kita ini asalnya tak pernah puas, Bapak Ibu. Diberikan sepeda, pengen motor. Diberikan motor, pengen mobil. Diberikan mobil, pengen kereta. Walaupun tak tahu mungkin tempat parkirnya di mana. Sudah punya kereta, pengennya pesawat. Tak cukup, tak puas. Tapi ketika di akhirat Allah memberikan nikmat sampai-sampai hamba itu cukup, ridho. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Cukup ya Allah, selesai. Maka di sini, ya, saking besarnya kasih Allah, saking besarnya sayang Allah, Allah memiliki dua sifat, Rahman dan Rahim. Kalau kita lihat contoh di dunia saja, ibu itu punya rahim. Di dalam rahim ada orang yang disayang. Mungkin berat, tidur susah, balik kanan, balik kiri. Semua diupayakan, sakit ditahan. Tapi karena sayang, semua diupayakan. Itu contoh di dunia saja, rahim. Apalagi rahimnya Allah, tanpa batas. Sampai-sampai cukup ya Allah, ini sudah maksimal. Ya subhanallah. Sehingga Bapak Ibu, ya, Nabi mengirimkan pesan kepada kita melalui sabda beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah itu melalui Nabi yang mulia mengutus Nabiur Rahmah. Nabinya punya sifat Nabiur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad, kata Allah, kecuali untuk rahmat sekaligus alam. Sekalian alam. Maka Nabi juga menyampaikan bahwasanya tidak afdol, tidak cukup aktivitas kehidupan manusia kecuali dilekatkan dengan dua sifat nama Allah dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu bayangkan,
saking sayangnya Allah kepada kita, maka Allah memerintahkan nabinya rahmat, ingin kita selalu dalam lindungan rahmat Allah. Bagaimana caranya? Jangan lupa setiap aktivitas kita lekatkan kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Saking sayangnya Allah, ingin kita selalu dalam naungan Allah. Saking sayangnya Allah, ingin kita selalu dalam rahmat Allah. Maka ketika aktivitas kita tidak dilekatkan dengan dua kata yang mewakili sifat Allah ini, maka terputus harapan peluang-peluang kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang pertama bahwa kita harus paham kalau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kasih sayang kepada kita, semua hambanya baik di dunia maupun di akhirat tanpa batas. Lalu pemahaman keduanya, tidak mungkin Allah yang memiliki sifat kasih itu, memiliki sifat sayang itu, di saat yang bersamaan menginginkan hambanya dalam kesedihan. Tidak mungkin dengan sifat kasih Allah itu ingin kita dalam rasa tertekan. Tidak mungkin apa yang kita dapatkan kasih sayang itu Allah menginginkan kita larut dalam kesedihan. Maka teori yang kedua ini mengatakan bahwa mustahil Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang, kasihnya tanpa batas, ingin kita terpuruk dalam kesedihan, terpuruk dalam kegagalan. Maka penting bagi kita untuk merubah cara pandang kita, bahwasanya Allah itu punya sifat yang tiada banding, tanpa batas, khusus untuk kita. Sehingga pemahaman terakhir, pemahaman ketiga, bagaimana kalau sudah terlanjur terjadi kegagalan dalam hidup kita. Bagaimana cara kita menyikapi kegagalan itu berdasarkan pandangan rahmat Allah, berdasarkan paparan Al-Quran. Bapak Ibu bisa cek, ada Quran, surahnya namanya Al-Baqarah, surah kedua di ayat 216. Allah Subhanahu wa taala di sana menyampaikan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hadirin, ayat ini asbabun nuzulnya sebetulnya untuk para sahabat sebagai respon ketika mereka khawatir dalam berjihad fisabilillah. Konteksnya sebetulnya pada jihad di medan militer, medan perang. Saat itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka merasa gelisah, merasa takut, merasa belum semangat untuk berperang, ada rasa kekhawatiran, masih khawatir takut kalah, atau mungkin khawatir pasukan Islam banyak terbunuh, sedangkan belum tahu hikmahnya bagaimana. Sehingga Allah menurunkan ayat ini, tapi walaupun konteksnya dalam medan jihad, dalam medan perang, ada kaidah ulumul Quran, Bapak Ibu. Kaidah ulumul Quran itu mengatakan al-ibratu min umumil lafzi la bi khususis sababi. Walaupun semua yang dihubungkan dengan peristiwa itu dilihat awalnya adalah dari keumuman lafaz, tidak mesti harus dispesifikkan pada sebab. Sehingga ini masih bisa kita jadikan motivasi ayatnya, bahwasanya Allah katakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Jika ada perasaan gelisah,
perasaan gak enak, perasaan yang membuatmu khawatir, langkah pertama wahwa kurhul lakum. Perangi dulu dirimu. Tenangkan dulu. Tenang dulu. Anda merasa gagal, Anda merasa gelisah boleh, Anda merasa terpuruk boleh, tapi tenangkan diri. Tenang dulu. Putus asa tidak menghentikan takdir. Marah-marah tidak menyelesaikan solusi. Merasa diri kita tidak berhasil tidak menghilangkan apa yang sudah terjadi. Maka asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang engkau kira itu tidak enak, tapi itu terbaik di sisi Allah. Boleh jadi apa yang engkau rasakan itu tidak bagus, itu mungkin tidak sesuai denganmu, tapi bagi Allah itu yang terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang engkau pikirkan itu terbaik bagimu, itu sesuai dengan keinginanmu, sehingga mungkin itu yang menyebabkan yang kau sebut dengan gagal, tapi itu ternyata tidak baik bagimu. Ada rencana Allah yang lain ke depan yang mungkin bukan itu saatnya. Logikanya apa ya Allah? Logika berpikirnya adalah dijawab setelah ayat itu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu masa depan. Allah itu lebih tahu apa yang engkau akan dapatkan. Sedangkan engkau pengetahuannya terbatas. Maka jangan heran kalau dalam hidup kita ada keadaan di mana fase kehidupan kita merasakan belum dapat, belum berhasil. Melamar ke sini ke tempat satu belum diterima, melamar ke tempat dua belum dapat, melamar ke tempat 3 sampai ke 7 kali masih gagal. Tapi bukan itu sebetulnya tujuannya. Di tempat ke-8 barangkali tempat yang tak pernah Anda duga-duga, tempat yang tak pernah Anda pikirkan, dekat dengan tempat tinggal Anda, tapi ternyata itu yang Allah pilihkan. Sehingga ketika kita sudah mengetahui apa dari bagian dari takdir Allah, kita baru mengatakan, oh ini hikmahnya. Nah itu Bapak Ibu. Ketika kita dipilihkan oleh Allah, ternyata yang terbaik, percayalah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu masa depan kita, sedangkan kita tidak tahu yang ke depan. Boleh jadi apa yang kau pikirkan ketika hari ini tidak baik untuk besok. Boleh jadi yang kau pikirkan terbaik bagi keluargamu belum tentu pekan depan, dan belum tentu baik untuk masa depan kita. Sehingga misalnya kita dipilihkan oleh Allah, ternyata ditempatkan di tempat yang mungkin sekiranya kita nggak pernah duga-duga, dimutasi ke tempat A, padahal mungkin kita inginnya ke tempat B, tapi ternyata jaraknya lebih dekat dengan tempat tinggal kita. Peluang kita untuk berbakti kepada kedua orang tua lebih besar, sama keluarga lebih mudah dijumpai. Maka barangkali ini hikmahnya. Oh ini rupanya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup ada satu ayat ya di luar pembahasan tausiah subuh kita ini, namun saya rasa ini juga menambah kekuatan iman kita. Saat itu ketika kami menghafal Quran di Bogor, Bapak Ibu, ada satu fase saya pribadi merasakan putus asa, nggak mulai menghafal Quran, nggak mulai juga. Ada satu pesan di sampul Quran itu, ada seseorang yang menulis, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alallahu ba'da usri yusra. Awalnya saya biasa saja lihat tulisan ayat Quran, tapi saya perhatikan ini cocok buat keadaan saya. Apa maknanya Bapak Ibu artinya di situ? Allah itu tidaklah membebankan kepada kita terhadap sesuatu yang kita nggak sanggup dengannya.
Allah itu sudah tahu menunjuk kita untuk melakukan sesuatu karena Allah yakin kita bisa melakukan. Tidak berhenti sampai situ. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Di dalam kesulitan yang kuhadapi itu, percaya ada kemudahan yang Allah berikan. Maka semoga subuh ini menjadi pemacu kita lagi untuk kita lebih baik, lebih semangat ke depan. Sesungguhnya tidak ada yang namanya istilah kegagalan. Ini hanya tentang sudut pandang kita saja. Lebih baik ketika kita merasa gagal, kita tarik kembali diri kita sebagaimana paparan Al-Quran, kita tenangkan diri kita perangi diri kita, tahan dulu, kita percaya bahwa ada hikmah terbaik yang mungkin Allah pilihkan. Kenapa kita harus demikian? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ini insya Allah menjadi penguat ukhuwah Islamiyah kita. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Bapak Abdul Surki. Sebelum kita sarapan, itu salam-salaman lewat. Silakan Bapak-bapak dengan sarapan dulu dan ibu-ibu silakan sudah disiapkan di samping. Makan.
Dia mana sih ini?